prodi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Oke, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu saya, yaitu Bu Nur Hafiza, SPD, MPD, dan dosen saya yaitu Bu Tisna Syafnita, MPD. Saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan buat saya untuk membahas perkembangan balita umur 2-3 tahun. Oke, kita akan memasuki materinya. Kita akan membahas satu persatu materinya, yaitu terdiri dari 7 poin, yang mana yaitu pertumbuhan dan ciri-ciri fisik, perkembangan motorik, perkembangan persepsi kognitif, perkembangan bicara dan bahasa, perkembangan peran sosial, hambatan dalam perkembangan optimal balita, rangsangan atau stimulus perkembangan optimal pada balita. Kita akan membahas satu persatu dan jangan lupa nonton video ini sampai habis, oke? Mari kita masuk ke dalam materi. 1. Pertumbuhan dan ciri-ciri fisik. Perkembangan anak usia 2 tahun. Pada anak usia 2 tahun mulai berbicara, berjalan, memanjat, melompat, dan berlari, dan menghabiskan energinya. Di usia 2 tahun, si kecil memiliki kosakata, berkembang, dan selalu belajar kata-kata baru setiap harinya. Si kecil juga dapat mengurutkan bentuk dan warna. Ciri-cirinya yaitu mampu memahami frasa yang umum dipakai setiap hari, belajar banyak kata baru, dan seiring memperhatikannya bisa mengajukan pertanyaan yang singkat dan sederhana, bisa menyebutkan namanya, mampu memahami frasa-frasa yang umum dipakai setiap hari, belajar banyak kata baru, dan seiringnya praktikannya bisa mengajukan pertanyaan yang singkat dan sederhana, bisa menyebutkan namanya. Sedangkan anak usia 3 tahun sudah memasuki pertulangan baru menuju tahapan perkembangan anak usia dini 3 tahun. Memiliki karakteristik perkembangan anak usia 3 tahun. Si kecil ini banyak belajar tentang cara berbicara, bergaul, mengatur emosi, mengetahui benar atau salahnya bahaya dan aman, dan mengarang cerita. Dan memiliki ciri-ciri yaitu mampu mencuci tangan dan melap tangan sendiri, mampu makan menggunakan sendok dan garpu sendiri, bahkan mampu menyendok buah dari mangkuk, mampu membawa wadah tanpa menumpahkan isinya, mampu memakai pakaian sendiri, mampu membolak-balik halaman buku, mampu mewarnai walau masih keluar garis. 2. Perkembangan motorik anak usia 2 tahun, yaitu coba diperhatikan anak usia 2 tahun sudah bisa menggerakkan tangan dan jari jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebagian besar anak usia 2 tahun dapat menyentuh bolak dan meletakkan pasak ke lubang. Gerakan dan menunjuk kemampuan motorik halusnya berkembang. Pertumbuhan anak 3 tahun, mereka belajar banyak hal tentang tubuh mereka sendiri dengan cara mengendalikannya. Misalnya, anak belajar berdiri dengan 1 kaki, memanjat pohon, melangkah, 1 tangga, melompat, dan menggunakan gunting. Anak juga sudah bisa memakai baju dan celananya sendiri. 3. Perkembangan persepsi kognitif. Pada periode ini, anak sudah semakin mandiri karena mereka sudah dapat menjelajahi lingkungan sekitar dengan lebih baik. Ini adalah usia yang tepat bagi anak untuk memperkenalkan ke tempat-tempat yang bisa ia jelajahi, bisa memberikannya ilmu pengetahuan seperti tempat museum, kebun binatang, dan lain-lain.
masa pembelajaran anak selama tahapan ini adalah hasil dari pengalaman dia sendiri. Berikut ini adalah perkembangan kognitif pada anak yang usia 2-3 tahun, yaitu pada usia ini anak sudah bisa menyebut objek berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda di sekitarnya. Menirukan tindakan orang dewasa yang lebih rumit seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci atau memasak, menanggapi perintah sederhana dari orang tua, mencocokkan benda dengan penggunaan misalnya sendok untuk makan dan gelas untuk minum. 4. Perkembangan berbicara dan bahasa. Pada perkembangan anak usia 2 tahun, kebanyakan anak usia 2 tahun sudah menguasai sedikit 50 kata. Penelitian menunjukkan kemampuan bahasa anak laki-laki lebih lambat dibandingkan anak perempuan. Padahal sebelum anak berusia 3 tahun, mereka sudah bisa menyusun kalimat dengan 3 kata. Sedangkan anak usia 3 tahun, berbendaharaan kata anak usia 3 tahun meningkatkan hingga lebih dari 200 kata. Anak usia 3 tahun sudah bisa merangkai kalimat lebih panjang. Anak juga bisa mengobrol dengan 2-3 kalimat dalam sekali waktu. Anak juga sudah bisa menjawab ketika ditanya siapa nama ibunya. 5. Yaitu perkembangan peran sosial. Perkembangan peran sosial di usia 2 tahun, si kecil bertindak egois. Dia akan menolak berbagai sesuatu yang sedangkan diminta ke orang lain. Dia tidak mudah berinteraksi dengan anak-anak lain. Si kecil melihat dunia secara eksklusif sesuai kebutuhan dan keinginannya dia sendiri. Sedangkan di usia 3 tahun mulai bergabung pada permainan kelompok, berbicara terhadap diri sendiri, menyusun permainan sendiri, terkadang bermain bersama, mengidentifikasi gender dan perempuan. 6. Hambatan dalam perkembangan optimal batita, yaitu meliputi hambatan berjalan, hambatan berbicara, hambatan memahami sesuatu, hambatan untuk fokus, daya ingat melemah, kemampuan berbahasa yang kurang, hambatan interaksi sosial, kesulitan adaptasi dengan lingkungan, tingkat emosional anak. 7. Rangsangan atau stimulus perkembangan optimal pada batita. Stimulus usia 2-3 tahun adalah dengan mengenalkan menyebutkan warna-warna, menggunakan kata sifat, menyebutkan nama-nama teman, menghitung benda-benda, memakai baju, menyikat gigi, bermain kartu, bermain boneka, bermain masak-masakan, menggambarkan garis, menggambarkan lingkaran, menggambarkan manusia, latihan berdiri di satu kaki, mengajarkan buang air kecil dan mengajarkan buang air besar di toilet. Nah, kita sudah membahas tentang pengembangan batita dari umur 2-3 tahun yang terdiri dari 7 poin. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat bagi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan atas penyebutan, saya meminta maaf dan saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.